dari semester 4 kelas D. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pembagian garis pangkal yang dikenal dalam hukum laut internasional. Dalam hukum laut internasional, garis pangkal merupakan titik awal yang sangat fundamental. Karena dari garis inilah diukur berbagai zona maritim suatu negara, seperti laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif atau ZEE, dan landas kontinen. Konsep garis pangkal diatur secara komprehensif dalam United Nations Convention on the Law of the Sea atau biasa dikenal dengan UNCLOS 1982 yang hingga kini menjadi rujukan utama dalam pengaturan hukum laut internasional. Tanpa penetapan garis pangkal yang sah, menurut hukum internasional, suatu negara tidak dapat secara tepat menentukan batas-batas yurisdiksi maritimnya. Sehingga garis pangkal memiliki arti strategis baik dari segi kedaulatan, ekonomi, maupun pertahanan. Lalu, secara umum, garis pangkal adalah garis yang ditarik sepanjang pantai suatu negara dan digunakan sebagai dasar pengukuran lebar laut teritorial sejauh maksimal 12 mil laut. Dari garis yang sama pula diukur zona tambahan sejauh 24 mil laut dan zona ekonomi eksklusif hingga 200 mil laut. Oleh karena itu, perbedaan metode penarikan garis pangkal dapat berdampak langsung pada luas wilayah yang berada di bawah kedaulatan atau yurisdiksi negara. Lalu, dalam praktik hukum laut internasional dikenal 3 jenis garis pangkal, yaitu garis pangkal biasa, garis pangkal lurus, dan garis pangkal kepulauan. Garis pangkal biasa merupakan bentuk yang paling umum dan menjadi prinsip dasar dalam hukum laut internasional. Garis ini ditarik mengikuti garis air rendah sepanjang pantai sebagaimana tercantum dalam peta resmi yang diakui oleh negara pantai. Artinya, penarikan dilakukan mengikuti lekukan alami pantai pada saat air surut. Metode ini digunakan terutama oleh negara yang memiliki garis pantai relatif normal dan tidak terlalu berlekuk tajam. Dengan menggunakan garis pangkal biasa, batas laut teritorial diukur dari setiap titik terluar garis air rendah tersebut. Konsep ini menegaskan bahwa laut teritorial merupakan perpanjangan alami dari daratan negara. Namun, dalam kondisi geografis tertentu, penggunaan garis pangkal biasa dianggap tidak efektif atau tidak mencerminkan realitas geografis. Oleh karena itu, UNCLOS 1982 memperkenalkan konsep garis pangkal lurus. Garis pangkal lurus dapat digunakan apabila garis pantai sangat berlekuk-lekuk atau terdapat deretan pulau di sepanjang pantai yang berdekatan. Dalam metode ini, negara dapat menarik garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pantai atau pulau-pulau tersebut, tanpa harus mengikuti setiap lekukan kecil pantai. Meskipun demikian, penggunaan garis pangkal lurus tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenangnya. Penarikannya harus tetap mencerminkan konfigurasi umum pantai dan tidak boleh menyimpang secara signifikan dari arah umum garis pantai. Lalu, penerapan garis pangkal lurus juga harus memperhatikan kepentingan negara lain, terutama terkait hak lintas damai kapal asing. Perairan yang terletak di sisi dalam garis pangkal lurus dapat dikategorikan sebagai perairan pedalaman yang berada di bawah kedaulatan penuh negara pantai. Namun, dalam beberapa keadaan tertentu, hak lintas damai tetap harus dihormati apabila sebelumnya perairan tersebut merupakan bagian dari laut teritorial atau laut lepas. Dengan demikian, meskipun garis pangkal lurus memberikan keuntungan strategis bagi negara pantai, penggunaannya tetap dibatasi oleh prinsip-prinsip hukum internasional.
Lalu ada jenis ketiga adalah garis pangkal kepulauan yang secara khusus diperuntukkan bagi negara kepulauan. Konsep ini merupakan perkembangan penting dalam hukum laut internasional karena sebelumnya tidak diakui secara tegas. Melalui UNCLOS 1982, negara yang memenuhi kriteria sebagai negara kepulauan dapat menarik garis-garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar dan karang keringnya. Garis tersebut membentuk suatu sistem yang mengelilingi keseluruhan kepulauan, sehingga perairan di dalamnya disebut sebagai perairan kepulauan. Lalu, tidak hanya itu, pengakuan terhadap garis pangkal kepulauan sangat penting bagi negara seperti Indonesia yang secara geografis terdiri atas ribuan pulau yang tersebar luas. Sebelum konsep ini diakui secara internasional, perairan di antara pulau-pulau dapat dianggap sebagai laut lepas, sehingga berpotensi mengurangi kedaulatan negara. Dengan adanya pengaturan dalam UNCLOS 1982, negara kepulauan memperoleh pengakuan bahwa perairan di antara pulau-pulaunya merupakan satu kesatuan wilayah kedaulatan, meskipun tetap harus memberikan hak lintas alur laut kepulauan bagi kapal dan pesawat asing. Meski demikian, penarikan garis pangkal kepulauan juga tunduk pada persyaratan ketat. Rasio antara luas perairan dan daratan harus memenuhi ketentuan tertentu, dan panjang setiap segmen garis tidak boleh melebihi batas maksimum yang ditentukan, kecuali dalam kondisi khusus. Selain itu, garis tersebut tidak boleh ditarik sedemikian rupa sehingga memutus laut teritorial negara lain dari laut lepas atau zona ekonomi eksklusifnya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum laut internasional berupaya menyeimbangkan antara kepentingan kedaulatan negara, pantai, dan kepentingan komunitas internasional. Dari ketiga jenis garis pangkal tersebut, dapat kita pahami bahwa hukum laut internasional memberikan fleksibilitas yang disesuaikan dengan kondisi geografis masing-masing negara. Negara dengan pantai sederhana cukup menggunakan garis pangkal biasa, lalu negara dengan pantai berlekuk atau memiliki gugusan pulau dekat pantai dapat menggunakan garis pangkal lurus, sedangkan negara kepulauan memiliki rezim khusus melalui garis pangkal kepulauan. Namun, seluruhnya tetap berada dalam kerangka hukum yang sama, yaitu UNCLOS 1982. Penetapan garis pangkal juga memiliki implikasi besar terhadap delimitasi batas maritim antar negara. Apabila dua negara memiliki pantai yang saling berhadapan atau berdampingan, maka penentuan garis pangkal akan mempengaruhi garis batas laut teritorial, zona ekonomi eksklusif atau ZEE, maupun landas kontinen yang harus dirundingkan. Sengketa batas maritim seringkali berakar pada perbedaan interpretasi mengenai titik dasar atau metode penarikan garis pangkal. Oleh sebab itu, kejelasan dan konsistensi dalam menetapkan garis pangkal sangat penting untuk mencegah konflik internasional. Selain aspek kedaulatan, garis pangkal juga berpengaruh terhadap pengelolaan sumber daya alam. Dari garis inilah dihitung zona ekonomi eksklusif yang memberikan hak berdaulat kepada negara pantai untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam, baik itu hayati maupun sumber daya alam non-hayati. Semakin luas zona yang diukur dari garis pangkal yang sah, semakin besar pula potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan. Hal ini menjadikan penarikan garis pangkal sebagai isu strategis dalam kebijakan kelautan nasional. Dalam konteks pertahanan keamanan, garis pangkal menentukan batas wilayah laut teritorial di mana negara memiliki kedaulatan penuh
termasuk terhadap ruang udara di atasnya dan dasar laut di bawahnya. Di wilayah ini, negara dapat menerapkan hukum nasionalnya secara penuh, meskipun tetap wajib menghormati hak lintas damai kapal asing. Dengan demikian, garis pangkal bukan sekadar konsep teknis kartografis, tetapi juga instrumen hukum yang menentukan ruang lingkup berlakunya hukum nasional di laut. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa garis pangkal dalam hukum laut internasional merupakan fondasi utama dalam pembentukan rezim wilayah laut suatu negara. Terdapat 3 jenis garis pangkal yang dikenal dari pembahasan tadi, yaitu garis pangkal biasa, garis pangkal lurus, dan garis pangkal kepulauan yang masing-masing diterapkan sesuai dengan karakteristik geografis negara yang bersangkutan. Lalu, seluruh pengaturannya berlandaskan pada UNCLOS 1982 sebagai kerangka hukum internasional yang mengikat. Pemahaman yang tepat mengenai garis pangkal sangat penting, terutama bagi negara maritim dan negara kepulauan, karena berkaitan langsung dengan kedaulatan, lalu yurisdiksi, dan sumber daya alam, serta stabilitas hubungan antar negara di kawasan laut internasional. Demikian pembahasan saya mengenai pembagian garis pangkal, yaitu ada 3, garis pangkal biasa, garis pangkal lurus, dan garis pangkal kepulauan. Sekian pembahasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.